Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan komplikasi hiperglikemia. Tapi sebelum itu, apa sih hiperglikemia? Hiperglikemia merupakan suatu keadaan meningkatnya kadar glukosa darah melebihi normal. Kadar glukosa darah normal. Yang pertama, kadar glukosa darah sewaktu atau yang biasa disebut dengan GDS. Pada orang-orang yang tidak memiliki penyakit DM, GDS-nya kurang dari 100 mg per dl. Pada orang-orang yang memiliki penyakit DM, GDS-nya lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Yang kedua, kadar glukosa darah puasa atau biasa disebut dengan GDP. Pada orang-orang yang tidak memiliki penyakit DM, GDP-nya kurang dari 100 mg per dl. Dan pada orang-orang yang memiliki penyakit DM, GDP-nya lebih dari sama dengan 126 mg per dl. Hiperglikemia dapat menyebabkan beberapa komplikasi loh. Apa aja sih komplikasi dari hiperglikemia? Yuk kita bahas. Yang pertama, hiperglikemia dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Yang kedua, dapat menyebabkan kerusakan saraf. Yang ketiga, dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Yang keempat, dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah retina atau yang biasa kita sebut dengan retinopati diabetik. Retinopati diabetik dapat berpotensi menyebabkan kebutaan. Selanjutnya, komplikasi dari hiperglikemia yaitu masalah tulang dan masalah sendi. Hiperglikemia juga dapat menyebabkan masalah pada kulit, termasuk infeksi bakteri, infeksi jamur, dan luka yang susah sembuh. Dan terakhir, hiperglikemia juga menyebabkan infeksi gigi dan gusi. Hiperglikemia yang tidak mendapatkan perawatan yang tepat dapat menyebabkan dua komplikasi yang sifatnya sangat darurat. Yang pertama, dapat mengalami ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik terjadi ketika kadar insulin di dalam tubuh terlalu rendah, sehingga tubuh tidak mampu membakar kelebihan gula sebagai energi. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan tubuh mulai memecah lemak menjadi energi. Proses ini menghasilkan keton. Keton yang berlebihan dalam tubuh akan menumpuk di dalam darah dan membuat penderitanya akan mengalami buang air kecil secara terus-menerus, sehingga tubuh kehilangan banyak cairan. Yang kedua, akan mengalami hiperglikemi hiperosmolar non-ketotik. Sindrom hiperglikemi hiperosmolar non-ketotik atau yang biasa disebut dengan HHS terjadi ketika tubuh memproduksi insulin tetapi tidak dapat bekerja dengan benar. Akibatnya, tubuh tidak dapat membakar lemak untuk menjadi energi. Ini menyebabkan kadar gula darah bisa melonjak sangat tinggi, yaitu lebih dari 600 mg per dl atau setara dengan 33 mol per liter. Sama halnya dengan ketoasidosis diabetik, penderita HHS ini juga akan mengalami buang air kecil secara terus-menerus. Akibatnya, dapat menyebabkan dehidrasi yang berat, yang dapat mengancam jiwa hingga koma. Sampai di sini dulu ya video terkait komplikasi hiperglikemia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.